Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mario Mirando, NPM 19473133 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jadi, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Mesin dan Peralatan Industri. Jadi, saya kali ini akan membahas mengenai salah satu mesin dan peralatan industri yang terdapat pada sebuah industri, yaitu mesin pres hidrolik. Ada yang tahu apakah itu mesin pres hidrolik? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memberikan alasan mengapa saya mengambil judul video ini, yaitu pemanfaatan mesin pres hidrolik dalam mengekstraksikan bahan pangan. Alasannya yaitu karena mesin pres hidrolik ini biasanya dan memang sangat identik dengan industri logam. Yang biasa kita dengar itu tujuannya untuk meluruskan, membentuk, dan memotong sebuah logam. Dan berdasarkan fungsinya yang tadi saya jelaskan, maka mesin ini menurut saya cocok untuk menjadi mesin yang dapat membantu pengekstraksian sebuah bahan pangan. Oke, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai ekstraksi. Jadi ekstraksi adalah cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari bahan pangan yang diduga mengandung minyak dan lemak. Selain minyak dan lemak, pengekstraksian juga bisa dicontohkan sebagai mengambil sari dari sebuah pangan atau sebuah buah. Dan ada pun cara-cara ekstraksi. Ada rendering, ada mechanical extraction, dan solvent extraction. Nah, dalam video kali ini saya memiliki contoh dalam ekstraksi minyak kacang tanah menggunakan mesin pres hidrolik. Berdasarkan cara-cara ekstraksi yang telah saya sebutkan tadi, apakah dari teman-teman semua tahu mesin pres hidrolik itu masuk kemana? Nomor 1, Ya, nomor 3. dikit lagi. Oh iya, nomor 2. Ya, benar. Mechanical extraction. Jadi si mesin pres hidrolik ini termasuk pada cara mechanical extraction. Nah, contoh dari penggunaan ekstraksi ini menggunakan mesin pres ini yaitu dalam ekstraksi minyak kacang tanah menggunakan mesin pres hidrolik. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai mesin pres hidrolik. Jadi mesin pres hidrolik adalah mesin yang memiliki dudukan atau plat di mana bahan logam atau bahan yang akan diolah ditempatkan sehingga dapat dipres, dihancurkan, diluruskan, atau dibentuk sesuai kebutuhan. Konsep mesin pres hidrolik ini didasarkan pada teori Pascal. Ada yang tahu bunyi teori Pascal? Nggak tahu. Jadi, teori Pascal menyatakan bahwa ketika tekanan diterapkan pada cairan dalam sistem yang tertutup, tekanan di seluruh sistem akan konstan atau tetap. Dengan kata lain, mesin pres hidrolik adalah mesin yang memanfaatkan tekanan yang diberikan pada cairan untuk menekan, mengepres, dan membentuk sesuatu. Banyaknya minyak atau lemak yang dapat diekstraksi tergantung dari lamanya pengepresan, tekanan yang dipergunakan, serta kandungan minyak dalam bahan asal. Nah, jadi sebuah mesin pres hidrolik ini memiliki komponen dasar yang mencakup seperti silinder, piston, dan pipa hidrolik. Sebenarnya masih ada komponen lain, namun itu seperti penunjang, bukan komponen utama. Jadi alasan saya memilih mesin ini yaitu karena menurut saya mesin ini memiliki prinsip kerja yang sederhana namun memiliki daya yang kuat dan cocok untuk mengompres dan mendapatkan ekstraksi dari sebuah pangan secara maksimal. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip kerja dari mesin pres hidrolik. Jadi prinsip kerjanya ini sangat sederhana dan bergantung pada perbedaan tekanan fluida.
Dan ini berdasarkan teori Pascal yang telah saya sebutkan tadi. Jadi sebuah mesin hidrolik ini terdiri dari komponen dasar yang disebut sistem hidrolik yang mencakup silinder, piston, pipa hidrolik. Ada 2 buah silinder pada mesin ini, yaitu ada silinder kecil dan silinder master atau silinder besar. Untuk mekanisme kerja dapat kita lihat setelah ini. Oke, jadi berikut adalah proses kerja atau cara kerja dari mesin pres hidrolik. Dan ini adalah analogi dari hukum Pascal. Dapat dilihat pengaruh gaya menyebabkan piston yang kanan naik dengan sistemnya tertutup. Lalu pada proses kerjanya cairan berupa oli hidrolik dimasukkan ke dalam silinder kecil. Lalu piston didorong untuk memampatkan oli hidrolik di dalamnya yang kemudian mengalir ke silinder besar melalui pipa. Tekanan pada silinder master dan piston di dalam silinder master akan mendorong oli hidrolik kembali ke silinder kecil. Lalu cairan dipompa ke dalam silinder di bawah piston, dan hal ini menyebabkan tekanan fluida di bawah piston meningkat bersamaan cairan dipompa keluar dari saluran atas, menyebabkan tekanan fluida di atas piston menurun. Lalu tekanan lebih tinggi dari cairan di bawah piston daripada cairan di atasnya menyebabkan piston naik. Pada langkah selanjutnya, cairan dipompa keluar dari bawah piston, menyebabkan tekanan di bawah piston menurun. Bersamaan, fluida dipompa ke dalam silinder dari atas, ini akan meningkatkan tekanan fluida di atas piston. Lalu, tekanan yang lebih tinggi dari cairan di atas piston daripada cairan di bawahnya. Pindahkan piston ke bawah. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat, kelebihan dan kekurangan dari mesin pres hidrolik. Jadi dalam industri logam, mesin ini juga dipakai dalam membuat logam atau membuat lempengan besi, yang biasa digunakan dalam industri motor dan mobil, itu sangat digunakan. Selanjutnya pada perbengkelan. Dalam perbengkelan, mesin pres hidrolik digunakan untuk mempres atau menekan kerusakan pada komponen kendaraan yang rusak dan memerlukan perbaikan. Selanjutnya dalam industri pangan atau makanan, jadi mesin pres hidrolik ini juga dapat digunakan sebagai untuk pengekstraksian makanan atau pangan, memerah santan, memerah sari kedelai, hingga untuk berbagai macam makanan yang pembuatannya menggunakan teknik memeras atau penekanan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihannya. Kelebihannya yaitu dia memindahkan tenaga yang besar dengan menggunakan komponen yang kecil. Lalu pengontrolan dan pengaturan yang lebih mudah. Mesin ini tidak berisik, ringan. Arti kata ringan ini berdasarkan daya tekan yang besar dari daya tekannya mesin. Contoh, daya tekan 20 ton, berarti dia tidak mungkin ringan, tapi untuk beberapa yang memiliki daya tekan tidak terlalu besar akan lebih kecil, lebih ringan. Selanjutnya kekurangannya, rawan terhadap kecelakaan akibat tekanan tinggi. Terus sistem hidrolik memerlukan bagian dengan tingkat presisi yang tinggi, lalu membutuhkan perawatan yang intensif sehubungan dengan iklim. Contohnya akibat dari air mengubah besi menjadi berkarat. Oke guys, jadi menurut saya untuk saran untuk mesin ini yaitu agar mesin ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan, karena dari berdasarkan fungsinya itu sangat berguna dalam industri pangan, mau dalam mengubah bentuk, dalam mengambil ekstraksinya sangat diperlukan. Jadi untuk nextnya semoga industri pangan di Indonesia lebih banyak memakai mesin ini. Terima kasih.